Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita kembali bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Kushairi MA, yang mana akan membahas seputaran mengenai tarawih, topik mengenai tarawih. Yang mana hari ini kita akan berdiskusi bersama Ustadz mengenai rakaat tarawih. Karena di masyarakat itu ada perbedaan mengenai 8 rakaat dan 20 rakaat. Untuk itu kita akan diskusi pada hari ini, Ustaz. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi, seperti biasanya saya akan membaca tulisan dari Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Kushairi MA, yang mana pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani, ada yang berpahaman menolak sholat tarawih jika lebih dari 11 rakaat. Beliau adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sholatu At-Tarawih jilid 1 halaman 92. Beliau mengatakan, pendapat yang benar adalah sholat tarawih yang dilaksanakan Nabi itu 11 rakaat. Oleh karena itu wajib mengikuti Nabi dalam masalah ini. Jadi ada pendapat memang tentang rakaat tarawih ini yang ketat, keras katakan, seperti yang disampaikan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan rakaat tarawih itu harus sampai 11 saja. Dan bahkan ada yang unik dalam pendapat ini, sampai mengatakan bahwa sholat ini kalau lebih dari 11 ada problem, sebagaimana seperti mungkin bisa dilanjutkan apa kata Syekh Nasiruddin Al-Albani. Bahkan beliau juga mengatakan pada jilid 1 halaman 37 bahwa sholat tarawih yang dilaksanakan jika lebih dari 11 rakaat ia sama seperti melaksanakan sholat zuhur 5 rakaat. Maksudnya sholat tarawih lebih dari 11 rakaat hukumnya haram, sebagaimana haramnya melakukan sholat zuhur 5 rakaat, dan ia mengatakan hal itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, ini dia problemnya. Jadi seorang Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia punya pemahaman tentang rakaat tarawih yang dia yakini rakaat tarawih itu hanya sampai 11 saja. Kalau dibuat lebih dari 11 sama seperti salat zuhur 5 rakaat. Kalau salat zuhur 5 rakaat itu sah atau tak sah? Tidak sah. Tidak sah. Apakah bermakna orang yang lebih dari 11 itu tidak sah? Nah, disinilah problem dari pemahaman yang cukup keras ini tentang rakaat tarawih. Tapi kita bisa melihat pendapat-pendapat lain tentang rakaat tarawih ini. Nah, untuk memastikan apa yang dibaca oleh, yang disebutkan dalam kitabnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, coba baca teksnya. Kaman yusalli, begitu. Seperti baca teksnya, teks Arabnya. Kaman yusalli masalan zuhru khamsan wa sunnatul fajri arba'an wa kama yusalli biruku'aini au sajadatin. Nah, seperti orang yang sholat zuhur 5 rakaat, sholat sunnah fajar 4 rakaat, atau seperti orang yang sholat dengan 2 kali ruku atau juga dengan beberapa sujud. Yang dimaksud dia apa? Orang yang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat itu sama seperti orang yang sholat 5 rakaat zuhur, sholat sunnah fajar 4 rakaat yang mestinya cuma 2, seperti orang yang sholat dengan 2 kali ruku, padahal ruku kan sekali, tapi dibuat 2 kali, atau beberapa kali sujud. Sujud kan 2 kali, dibuatnya 4-5 kali sujud. Sekali 1 kali dia sujud itu mestinya 2 kali duduk antara sujud lagi, bukan 2 dibuatnya sampai dia melaksanakan banyak. Itu disamakannya itu semua dengan orang yang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Ini menunjukkan sangat kerasnya pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani tentang rakaat tarawih. Apa kesimpulannya? Menurut Syekh Albani, rakaat tarawih itu harus 11 rakaat. 11 sama witir sekalian itu. Tapi tidak bagi ulama-ulama yang lain. Termasuk misalnya ulama-ulama seperti Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat soft sekali. Tidak menjustifikasi bahwa satu pendapat tentang ini satu-satunya yang benar.
Nah, bagaimana Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat tentang rakaat tarawih? Mungkin ini bisa menjadi perbandingan dari bagaimana pula Syekh Albani tadi. Walaupun sebetulnya zamannya sangat jauh. Nah, mungkin bisa dilanjutkan tentang pendapat Syekh Ibnu Taimiyah tentang rakaat tarawih. Pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Adapun Syekh Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Al-Kubranya jilid 5 halaman 343 ia mengatakan, jika seseorang melakukan qiyam Ramadan dan berkunut sebulan atau kunut separuh akhir Ramadan atau tidak berkunut sama sekali, maka hal itu adalah hal yang terbaik. Jika salat tarawih itu dikerjakan sebagaimana mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali yaitu 20 rakaat dan sebagainya mazhab Maliki yaitu 36 rakaat. Cukup. Jadi di sini Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan kalau ada orang yang sholat tarawih dengan mazhab Hanafi berarti 20, atau mazhab Syafi'i 20 juga, atau mazhab Hambali 20 juga, atau mazhab Maliki yang mengatakan 36, atau boleh jadi di luar mazhab itu ada yang buat 13, 11. Apa kata dia? Maka itu adalah yang terbaik. Itu juga terbaik. Artinya nggak ada yang disalahkan. Baik semua. Orang yang buat sholat 20 baik, 36 seperti Maliki bagus, Hanafi Hambali juga 20, atau ada yang berpendapat 11 pun nggak masalah. Nggak diletakkan posisinya pakem gitu, mutlak gitu. Sholat tarawih harus 11 rakaat, tak boleh lebih ya. Tidak sampai seperti itu pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Termasuk juga ulama Saudi seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Apa kata Syekh Abdul Aziz bin Baz? Pendapat Syekh Abdullah bin Baz dalam Fatwa Nurun ala Ad-Darbi jilid 9 halaman 437, beliau mengatakan bahwa sholat tarawih itu tidak ada batasan rakaat yang pasti. Siapa yang melaksanakannya 20 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat, 11 rakaat atau 13 rakaat, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Salat tarawih itu enggak ditetapkan batasan menurut Syekh bin Baz ini. Iya, Syekh. Mau dia 20, 30, 40 katanya tak ada masalah. 11, 13. Kalau 13 berarti kan 10 rakaat. Terus tambah 3 lagi. Iya, Syekh. Yang seperti itu katanya fala ba'sa wa man shalla 20 fala ba'sa wa man shalla 30 fala ba'sa. Siapa yang salat 10 tak apa-apa, 30 tak apa. Wa man shalla 40, siapa yang salat 40 fala ba'sa. Wa man shalla 11 fala ba'sa. Wa man shalla 13 fala ba'sa. Wa man shalla aktsara. Lanjutkan, siapa? Dan siapa yang melakukan lebih banyak rakaatnya dari semua itu atau lebih sedikit, maka hal itu juga tidak mengapa. Fala ba'sa. Faman shalla aktsar au aqall fala ba'sa. Nah, ini pendapat yang lebih sejuk sebenarnya tentang masalah rakaat. Jangan lagi kita hari ini mempersoalkan masalah rakaat tarawih ini, karena kalau kita pertikaikan dan kita katakan harus 11, itu menjadi konflik di masyarakat. Nah, oleh karena itu banyak pendapat ulama yang membolehkan beberapa rakaat 11, 20, bahkan 36 yang belum pernah barangkali kita kerjakan di tempat kita salat tarawih sampai 36 rakaat. Tapi para ulama ada yang mengamalkannya seperti ulama-ulama mazhab Maliki, dan ini pernah dilaksanakan di masa Umar bin Abdul Aziz. Mengapa mereka buat 36 rakaat? Itu karena melihat di Makkah setiap 4 rakaat mereka tawaf. Setiap 4 rakaat mereka tawaf. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, kalau di Makkah ini setiap 4 rakaat istirahatnya dengan tawaf, kita di Madinah ini nggak bisa tawaf. Maka kita ganti saja tawaf itu dengan menambah rakaatnya, sehingga akhirnya rakaat tarawih itu menjadi 36 rakaat. Nah, itu jadi ada ikhtilaf yang lebih hebat dari sekedar kita 8 sama 20. Iya. Nah, oleh karenanya harus bijak menyikapi perbedaan ini. Itu barangkali tentang masalah rakaat. Baik, terima kasih kepada Al Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al Ustadz bisa menjadi pencerahan sehingga tidak terjadi lagi perdebatan di masyarakat, terutama permasalahan mengenai jumlah rakaat sholat tarawih ini, Ustaz. Ya. Baik.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan ikuti kajian di lain hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.